Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sesama alumni IKA 22 Bandung, pada halal bihalal yang telah lalu, saya dipercaya untuk menyampaikan tausiah. Pada saat itu, saya menyampaikan tentang Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dinamai juga dengan kalamullah, itu yang hakiki. Kalamullah, firman-firman Allah ya, yang ada pada zat Allah itu bersifat qadim. Kemudian Allah membuat Lauhil Mahfuz sebagai whiteboard raksasa ya. Di situ ditulis semua kejadian, termasuk Al-Quran. Al-Quran pun ditulis di Lauhil Mahfuz, dimulai dari Basmalah, Al-Fatihah, terus sampai surah terakhir, yaitu An-Nas. Nah, Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz ini dinamai Al-Padus Syarifah, lapad-lapad yang mulia. Kemudian setelah selesai ditulis di Lauhil Mahfuz, Allah memerintahkan para malaikat untuk menyalin. Jadi malaikat membawa mashaf-mashaf, lembaran-lembaran untuk ditulisi ya. Jadi malaikat mencatat atau menyalin. Nah, setelah selesai penyalinan itu, kemudian malaikat diperintahkan turun ke langit dunia. Langit yang biasa kita lihat ya. Di langit dunia itu ada bangunan yang disebut dengan Baitul Izzah. Mungkin ruang perpustakaan begitu ya. Karena Al-Quran, salinan para malaikat itu disimpan di Baitul Izzah tersebut. Sekali lagi ya, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah, itu Al-Quran hakikinya ya, kalamullahnya ya, firman-firman Allah yang ada pada zat Allah itu bersifat qadim, tidak ada permulaan ya, bukan suara, bukan aksara, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian Al-Quran itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah menciptakan kolam ya, pena. Jadi pena itu bergerak ke atas kehendak Allah, bergerak sendiri. Maksudnya oleh Allah dimampukan bergerak, itu menulis di situ. Menulis semua ketetapan-ketetapan Allah, termasuk Al-Quran, ditulis juga di situ. Nah, Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz ini diawali dengan Basmalah ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, selanjutnya hingga An-Nas. Nah, ini karena ada tulisannya, kalau dibaca ada suaranya, maka Al-Padus Syarifah yang di Lauhil Mahfuz ini bersifat hadis, berbeda dengan yang ada pada zat Allah. Jadi yang kedua, Al-Quran itu yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yang disimpan di Baitul Izzah, berupa salinan yang ditulis oleh para malaikat. Dan kejadian para malaikat turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus daf'atan wahidatan. Itu yang dimaksud di dalam surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadri ya. Itu disebut nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran yang aslinya itu ya,
peristiwa turunnya para malaikat membawa mashaf-mashaf dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, menyimpan mashaf-mashaf tersebut. Nah, kemudian setiap kali Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, malaikat Jibril itu masuk dulu ke Baitul Izzah membaca ayat yang akan disampaikan. Dibaca hingga 3 kali karena ta'zim ya, menghormati. Jadi bukan berarti malaikat tidak hafal ya, hafal malaikat itu, cuma karena penghormatan terhadap Al-Quran itulah sehingga selalu beliau itu masuk dulu ke Baitul Izzah, dibaca ayat yang akan disampaikan itu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru beliau turun mencari Nabi Muhammad SAW. Nah, turunnya itu lurus. Jadi Baitul Izzah ini tepat ada di atas Baitullah, di atas Ka'bah ya. Kalau diambil garis lurus itu tegak lurus itu. Kayak tusuk sate begitu ya. Jadi yang paling bawah dan di dunia ini Baitullah ya. Bangunan itu persegi 4 di langit. Pertama ada lagi sama bangunannya seperti itu yang disebut Baitul Izzah. Kemudian di langit ke-7 ada lagi namanya Baitul Ma'mur. Itu lurus itu, satu tusuk sate itu. Kalau Baitul Ma'mur itu tempat tawaf malaikat. Tempat khutbah Jumat para malaikat gitu ya. Jadi para malaikat juga sama melakukan ibadah sholat ya. Cuma pahalanya diberikan kepada orang mukmin. Nah, setiap kali malaikat Jibril turun memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya. Jadi dari Baitul Izzah itu lurus ya. Nah, sebelum sampai menyentuh Ka'bah baru malaikat Jibril itu berbelok ke arah di mana adanya Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad sedang ada di kota Makkah, maka ayat-ayat yang diturunkan dikenal sebagai kelompok surah Makkiyah. Sedangkan ketika Nabi Muhammad ada di Madinah, maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, peristiwa turunnya malaikat dari Baitul Izzah menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Dicicil, tidak sekaligus ya. Dan itu pun disebut nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu ada 2 ya. Yang maksud nuzulul Quran ada 2. Yang satu, yang aslinya ya, yang itu ketika para malaikat turun dari Baitul Izzah menyimpan mashaf-mashaf saliran Al-Quran ke Baitul Izzah gitu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua, nah, setiap kali malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun itu pun disebut juga sebagai nuzulul Quran. Hanya yang ini dicicil ya, tidak sekaligus. Menurut Siti Aisyah ya, itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi oleh para ulama dibulatkan jadi 23 tahun aja. Nah, inilah Al-Quran ini yang keempat itu yang kita baca ini ya. Itu dari setelah selesai Al-Quran itu diturunkan semua kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau meninggal. Nah, di zaman Khalifah pertama itu Sayyid Abu Bakar itu terjadi peperangan antara orang-orang Islam ya dengan tentara Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ya. Tapi banyak juga waktu itu orang-orang Islam yang terpengaruh ya, karena mungkin imannya belum kuat, percaya aja begitu. Karena memang Musailamah ini memiliki kehebatan ya dari segi tata bahasa begitu, sehingga bisa membuat kalimat-kalimat yang hampir mirip dengan Al-Quran. Jadi orang yang imannya lemah itu tertipu. Ya memang hidup ini begitu ya, ada baik dan buruk.
Selalu begitu ya. Dan itu jadi ujian baik buruk itu. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami akan menguji kalian semua dengan kebaikan dan keburukan, atau dalam Al-Quran bahasanya dengan keburukan dulu ya. Bisyari wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Jadi kita ini di dunia ini selalu berebut itu ya, kebaikan itu. Nah, pada kejadian peperangan itu memang umat Islam menang ya. Tentara Abu Bakar menang, Musailamah al-Kadzab mati. Tetapi walaupun menang, Islam sebenarnya rugi juga. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal. Dalam riwayat itu entah 70, entah 700 ya. Maaf, saya lupa lagi itu riwayatnya. Sehingga kebanyakan meninggalnya orang yang hafal Al-Quran ini, hafidh ya, itu membuat resah hati Sayyidina Umar ya. Beliau berpikir, wah kalau yang hafal Al-Quran itu mati semua, wah bagaimana? Nanti orang nggak tahu Al-Quran. Memang di zaman Nabi itu Al-Quran itu tidak dibukukan. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi malah melarang ya membukukan Al-Quran itu. Jadi semua dihafal. Al-Quran hadis itu dihafal oleh para sahabat itu. Termasuk Nabi sendiri jelas paling hafal beliau. Sehingga dalam waktu-waktu tertentu beliau selalu menamatkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Nah, karena Nabi Muhammad itu tidak sekolah sebelumnya ya, tidak bisa baca tulis. Kemudian Nabi mengangkat Zaid bin Sabit, salah seorang sahabatnya, sebagai juru tulisnya. Mungkin karena Zaid bin Sabit ini sebelumnya pernah sekolah, beliau bisa menulis. Jadi Nabi selalu melaporkan ayat-ayat yang beliau terima itu ke Zaid bin Sabit untuk ditulis. Jadi ini secara pribadi ya, jadi tidak secara umum gitu dibukukannya. Nah, kembali ke pemikiran Sayyidina Umar yang gelisah karena Al-Quran dikhawatirkan punah begitu jika orang-orang yang hafalnya satu persatu meninggal sampai habis ya. Kegelisahan itu kemudian beliau sampaikan ke Khalifah pertama Sayyid Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar menyarankan agar Al-Quran dibukukan. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar itu menolak karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya? Tetapi kemudian dengan proses musyawarah yang panjang ya, akhirnya terpikir juga oleh Sayyidina Abu Bakar, ya emang kalau tidak ditulis pasti Al-Quran akan punah begitu. Akhirnya Allah memberi hidayah juga ya, Sayyidina Abu Bakar itu dengan berat hati itu menerima ya. Setelah itu mereka berdua kemudian menemui Zaid bin Sabit, menceritakan kegelisahan mereka tentang Al-Quran dan perlunya Al-Quran itu dibukukan. Zaid bin Sabit juga pada awalnya nggak suka begitu ya. Wah itu kan nggak dicontohkan begitu. Lebih baik saya memindahkan gunung aja katanya. Jadi kebetulan di daerah situ mungkin ada gunung ya, bukit mungkin ya, itu lebih baik kata Zaid bin Sabit itu boleh itu mencangkul ya tanah-tanah gunung tersebut ya, dipindahkan begitu terus sampai habis gunung itu pindah gitu gitu. Lebih baik begitu katanya daripada membukukan Al-Quran. Tapi ya itu juga sama. Setelah pemusyawarah yang alot, akhirnya Zaid bin Sabit juga menerima ya, karena memang tidak ada cara lain ya. Dari situlah mulai dirintis penulisan Al-Quran ya, dari sejak Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sejarah berjalan ya sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar itu meninggal dan penyusunan Al-Quran belum beres. Dilanjut di Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini pun sama, belum selesai keburu meninggal.
Dilanjut di khalifah ketiga, Sayyid Utsman bin Affan ya. Nah, selesailah di kurun beliau itu, di masa beliau itu. Setelah itu beliau membuat kitab induk ya. Setelah selesai itu. Sehingga ya Al-Qur'an yang biasa kita baca itu disebut Mashaf Utsmani. Karena selesai pentadwinannya, penyusunannya, pembukaannya itu di zaman Khalifah Utsman. Ciri dari Mashaf Utsmani itu ya, yaitu pada ayat pertama di surah Al-Fatihah, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di situ baru ada nomor 1. Artinya jika rekan-rekan melihat ada Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahimnya itu kosong, bukan angka 1, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim baru ditulis nomor 1, itu berarti bukan Mashaf Utsmani. Gampang ya. Jadi bagi rekan-rekan yang pengen membeli Al-Quran, lihat Al-Quran itu Bismillah nomor 1 bukan di Al-Fatihah gitu ya. Kalau bukan, tidak ada nomor, bahkan nomornya satunya di Alhamdulillah, itu bukan Mashaf Utsmani. Sebaiknya jangan dibeli. Cari yang Bismillahirrahmanirrahimnya itu ada nomor 1-nya begitu. Nah, jadi demikian ya, bahwa yang dimaksud Al-Quran ada 4 itu. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah yang disebut dengan Kalamullah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfudz ya, yang disebut Al-Alfadus Syarifah ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yang disimpan di Baitul Izzah. Dan yang keempat, Al-Quran Mashaf Utsmani yang biasa kita baca. Sehingga jika ada yang bertanya, kenapa kalau susunan Al-Quran itu dimulai dengan basmalah ya, dengan surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Alaq? Karena ayat yang pertama kali diturunkan memang Al-Alaq ya, yang 5 ayat itu, Iqra ya. Nah, jadi penyusunan Al-Quran yang di Mashaf Utsmani itu memang mengikuti susunan yang ada di Lauhil Mahfudz. Hanya di Lauhil Mahfudz itu tidak ada nomor ayat, sedangkan di Mashaf Utsmani ada. Benar yang kedua juga, yang di Lauhil Mahfudz itu tidak ada harokat ya, tidak ada patah kasroh, tidak ada begitu. Memang Al-Quran Mashaf Utsmani juga pada awal penyusunannya sih tidak ada harokat ya. Jadi harokat itu modifikasi dari ulama setelahnya, karena ada kejadian ada umat Islam yang salah membaca begitu, sehingga barulah dikasih harokat setelah itu. Jadi sangat luar biasa ya riwayat Al-Quran ini. Semoga rekan-rekan semakin mencintai Al-Quran ya, karena sudah jelas Al-Quran itu menurut keterangan juga akan memberikan syafaat baik di kubur ataupun di akhirat kelak ya. Nah, proses pembukuan Al-Quran ini dalam hukum Islam disebut sebagai bid'ah wajibah ya. Jadi wajib membukukannya itu. Termasuk juga buku-buku tentang Islam ya, ilmu-ilmu Islam itu termasuk ke sana. Dibukukan itu hukumnya wajib ya, wajib. Namun karena tidak dicontoh oleh Nabi, wajibnya itu disebut bid'ah wajibah ya. Bid'ah tapi wajib gitu. Jadi yang jadi hukum itu kewajibannya itu. Ya bisa kita bayangkan kalau tidak dibukukan ya, baik Al-Quran ataupun buku-buku tentang Islam itu, kita tidak akan punya pegangan begitu ya. Dan hakikatnya itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah ya, ditakdirkan sehingga terwujudlah pembukuan Al-Quran ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.